Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang tidak menghidupkan kameranya, Ustadz mau tanya. Masya Allah, langsung dihidupin semuanya. Takut ditanya. Kenapa kalian matikan kameranya? Ingat, boleh matikan kamera kapan? Ketika ada yang lewat di belakang. Misalnya apa? Misalnya uminya, kakaknya, atau siapapun yang lewat di belakang yang dia perempuan. Nah, kalau ada yang lewat baru matikan kamera. Kalau nggak ada yang lewat maka jangan dimatikan kameranya. Ustadz mau lihat wajah-wajahnya, bener nggak belajar ini? Bener nggak belajar? Baik. Ibrahim Yakub, nggak ada kamera atau gimana? Bentar. Ibrahim Yakub. Agak angkat. Di belakang. Ada orang di belakang. Yo. Antum bisa ambil posisi yang di belakang antum dinding atau gimana? Baik, yang jelas kalau ada uminya atau ada kakaknya baru matikan kamera. Kalau enggak ada hidupkan kameranya. Ustadz mau lihat ini benar nggak belajar. Baik, dan nanti yang Ustadz tanya yang hanya menghidupkan kamera, pertanyaan yang bisa mendapatkan nilai hanya yang bisa ngidupin kamera, hanya yang ngidupin kamera. Hanya yang ngidupin kameranya. Semuanya punya kamera kan? Ada nggak yang nggak punya kamera? Saya rasa semuanya punya kamera. Baik. Faris, kenapa kok dimatikan lagi? Zakwan, Adiova, Ibrahim Yakub, Taib. Ustaz mau tanya dulu sama Adiova. Adiova ada nggak ini? Adiova ada nggak orangnya? Hadir nggak Adiova ini?
Baik, ya sudahlah kita lanjut. Sebelum kita lanjut, Ustaz mau tanya dulu sama yang nggak ngidupin kamera. Haidar Rizky. Haidar Rizky. Haidar Rizky. Haidar Rizky. Ada mic-nya? Haidar Rizky? Nggak ada. Yusuf Amdani. Yusuf Amdani. Nggak ada juga orangnya, Yusuf Amdani. Taib. Muhammad Revan. Muhammad Revan. Irfan Rizky. Buka aja mic antum. Kamera antum nggak ada. Baik, Irfan Rizky, Ustadz mau tanya sama antum. Irfan Rizky, Ustadz mau tanya sama antum. Coba sebutkan. Dalil satu saja untuk mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil wajibnya mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Irfan Rizky. Coba sebutkan satu saja dalil wajibnya taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Terus? Baik, ya sudah. Nah, udah benar. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pelajarannya masyru'iyatillah. Ingat, untuk pertanyaan nanti yang bakalan mendapatkan nilai adalah orang yang kameranya hidup. Yang kameranya hidup. Nah, ada tadi teman-teman, ada teman kalian tadi yang dia tidak punya mic atau mic-nya rusak. Nah, ini Ustadz kasih dispensasi. Selama kameranya hidup nanti Ustadz tanya sama dia, kalau seandainya dia jawab dengan tulisan, misalnya dia langsung letakkan ke kamera jawabannya ini, Ustadz kasih nilai. Itu yang mic-nya rusak. Yang semalam ada ngechat Ustadz, mic-nya rusak. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan kali ini. Fi masyru'iyatis salah wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkannya bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkannya bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min haqqihi alladhi syara'a Allahu lahu ala ummatihi an yusallu wa yusallimu alaihi. Faqad qala Allah Ta'ala. Termasuk haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang Allah perintahkan, yang Allah syariatkan adalah, yang Allah syariatkan kepada umatnya adalah bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat dan salam. Ini termasuk haknya Nabi yang harus kita berikan. Termasuk haknya Nabi yang harus kita berikan kepada beliau, yaitu bersalawat dan salam. Apa dalilnya? Dalilnya surah Al-Ahzab ayat 56. Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah katakan sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wasallimu taslima, dan ucapkan salam kepada beliau. Berarti ada berapa di sini yang bersalawat? Ada 3. Yang pertama Allah bersalawat kepada Nabi. Yang kedua, di dalam ayat ini siapa? Orang-orang beriman, Ustaz. Malaikat bersalawat kepada Nabi. Yang ketiga, Orang beriman. orang-orang yang beriman bersalawat kepada Nabi. Allah perintahkan kepada orang yang beriman untuk bersalawat kepada Nabi. Baik. Apa maksudnya Allah bersalawat kepada Nabi? Maknanya, salatullah ta'ala tana'uhu alaihi indal malaikah. Maknanya, Allah bersalawat kepada Nabi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi di sisi-sisi malaikat-malaikatnya. Itu maknanya. Allah bersalawat kepada Nabi, artinya Allah memuji Nabi di sisi malaikatnya. Baik. Yang kedua, malaikat bersalawat kepada Nabi, maknanya apa? Salatul malaikah ad-du'a. Salawatnya malaikat kepada Nabi artinya malaikat mendoakan Nabi. Malaikat mendoakan Nabi. Kemudian yang ketiga, salatul adamiyin al-istighfar. Salatnya orang-orang beriman, salawatnya orang-orang beriman kepada Nabi, maksudnya apa? Yaitu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memintakan ampunan untuk Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-istighfar, beristighfar. Nah, itu salawatnya orang-orang mukmin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah al-istighfar, yaitu beristighfar, memintakan ampun. Baik, paham? Paham? Apa Ustaz? Paham, Ustaz. Baik. Ustaz ulangin sekali lagi. Di dalam ayat dikatakan Allah bersalawat kepada Nabi. Malaikat bersalawat kepada Nabi. Dan Allah perintahkan manusia untuk bersalawat kepada Nabi. Apa maksud salawat Allah kepada Nabi? Maksudnya adalah memuji. Maksudnya memuji. Apa maksud malaikat bersalawat kepada Nabi? Maksudnya malaikat mendoakan Nabi. Apa maksudnya manusia bersalawat kepada Nabi? Maksudnya memintakan ampunan. Baik, paham? Ustaz. Baik, kita lanjut. Qad akhbar Allah subhanahu fi hadhihi al-ayah an manzilati abdihi wa nabihi indahu fil mala'il a'la bi annahu yuthni alaihi indal malaikah al-muqarrabin. Wa qad akhbara, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa Nabi memiliki kedudukan. Nabi, yaitu Nabi Muhammad, hambanya dan nabinya, memiliki kedudukan yang tinggi dan memuji-mujinya di sisi malaikat-malaikatnya. Malaikat bersalawat kepada Nabi, yaitu mendoakan Nabi, kemudian Allah perintahkan kepada manusia untuk bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Litajma' sana alaihi min ahlil alam. Yaitu agar terkumpul pujian-pujian kepada Nabi dari penduduk langit maupun penduduk bumi. Dari penduduk langit maupun penduduk bumi. Ini dia. Tadi makna salawatnya manusia kepada Nabi adalah memintakan ampunan. Sekarang salamnya. Makna salamnya kepada Nabi. Kan kita disuruh untuk bersalawat dan salam. Makna salamnya apa? Hayyuhu bitahiyatil Islam. Yaitu apa? Yaitu hayyuhu bitahiyatil Islam. Maksudnya
memberikan salam dengan salam yang disyariatkan di dalam Islam. Itu maksudnya salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memberikan salam yang disyariatkan di dalam Islam. Sehingga kita diperintahkan untuk mengucapkan salawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh hanya satu saja. Nggak boleh hanya sekedar salawat saja, tapi nggak diucapkan salam. Atau hanya salam saja, tapi nggak diucapkan salawat. Jadi harus dua-duanya, salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk bersalawat kepada Nabi di berbagai macam tempat. Di berbagai macam tempat. Ada yang Allah perintahkan wajib, ada yang hukumnya sunnah. Di berbagai macam tempat. Nah, di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, Allah perintahkan Muslim untuk bersalawat kepada Nabi wahidan wa arba'ina mautinan, yaitu di 41 tempat. Di dalam Al-Quran ataupun hadis, di 41 tempat. Yaitu seperti contohnya ketika di akhir tasyahud, wa huwa ahamuha wa akaduha fi shalah fil akhir tasyahud. Dan ini yang paling penting dan paling ditekankan. Meskipun para ulama berselisih apakah ini hukumnya wajib atau tidak. Para ulama berselisih apakah ini hukumnya wajib atau tidak. Salah satu tempatnya adalah di akhir tasyahud. Kita harus mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi. Kita harus mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi di akhir salat kita, yaitu di akhir tasyahud. Apa itu bacaannya? Arfafillah aqsa. Coba sebutkan bacaannya. Salawat kepada Nabi di akhir tasyahud. Arfafillah aqsa. Nilainya 90. Ada ini berarti. Taib. Kameranya aja yang hidup ini. Taib, siapa yang bisa jawab? Sebutkan namanya. Muhammad Farhan. Ahmad. Taib, siapa tadi yang pertama? Ahmad. Faros. Oh, Faros sudah ada nilai. Faros sudah ada 9 nilai. Farhan. Siapa? Muhammad Farhan Farhan. Aditya. Muhammad Farhan Aditya. Taib, Muhammad Farhan. Sebutkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus? Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lagi? Innaka Hamidum Majid. Lagi? Sudah, sampai situ saja. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai seterusnya. Sampai seterusnya. Itu bacaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir tasyahud. Baik. Yang berikutnya. Seperti contohnya di bacaan kunut, di akhir bacaan kunut. Nah, kita juga diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Dan juga seperti khutbah, di setiap khutbah. Seperti khutbah Jumat, atau khutbah Id, atau khutbah istisqa, salat istisqa. Kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Juga contohnya seperti setelah muadzin adzan, yaitu menjawab adzannya muadzin. Selesai Allahu Akbar, la ilaha illallah, maka kita disunnahkan untuk bersalawat kepada Muhammad sebelum kita baca sebelum kita baca dzikir setelah azan. Kita baca dulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai selesai. Nah, sampai selesai. Barulah setelah itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai selesai. Baik. Lagi contohnya seperti ketika kita berdoa,
kepada Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk bersalawat. Dan apalagi contohnya seperti inda dukhulil masjid wa khuruji minhu. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, seperti mau masuk masjid dan mau keluar masjid, maka kita disunnahkan untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ngucapin salawat bukan nyanyi, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang nyanyinya apa namanya, salawatullah alaih dan yang lain-lain. Ya, ucapkan salawat bukan nyanyi, tapi diucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga seperti ketika kita menyebutkan nama Nabi, maka disunnahkan bagi kita untuk bersalawat. Ya, ketika Ustaz mengucapkan nama Nabi Muhammad, maka kalian disunnahkan untuk bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tsumma dzakara rahimahullahu samarat al-hasilah minas salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara fiha arba'ina faidah. Kemudian beliau juga menyebutkan faedah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sebutkan sampai 40 faedah tatkala seseorang itu bersalawat kepada Nabi SAW. Beliau sebutkan 40 faedah. Di antaranya, yaitu, di antara faedah itu, kita mendapatkan 10 kali salawat dari Allah. Ketika kita bersalawat kepada Nabi sekali, maka husulu asyri salawati minallahi alal musalli marrah. Kita mendapatkan 10 kali salawat dari Allah tatkala kita bersalawat kepada Nabi sekali saja. Itu yang pertama, faedahnya. Tadi Allah bersalawat kepada hambanya, maksudnya apa? Memuji. Nah, itu dia. Itu kepada Nabi. Kalau kepada manusia, berarti Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, faedahnya, di antara faedahnya adalah raja'u ijabatit du'a idza qadamuha amamahu. Kita berharap doa kita dikabulkan. Ini salah satu faedahnya juga. Dikabulkannya doa kita tatkala kita memulai dengan bersalawat. Kita berharap dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita memulai bersalawat. Yang ketiga, di antara faedahnya adalah sababu li syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam idza qaranaha bi su'alil wasilah lahu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita merupakan sebab untuk mendapatkan syafaat Nabi. Ketika kita bersalawat kepada Nabi, sebab untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gabungkan salawat ini dengan meminta wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya, faedah yang berikutnya li ghufranid dzunub, yaitu mendapatkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Ketika kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosanya. Diampuni dosa orang-orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedahnya yang lain juga li raddi Nabi alal musalli wasallim alaih, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya orang-orang yang bersalawat dan mengucapkan salam kepadanya. Ini faedah-faedah bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Paham? Paham semuanya? Paham, Ustaz. Baik, kita Paham, ulangin Ustaz. sedikit. Nah, kita ulangin sedikit kesimpulan dari pelajaran kita. Haknya Nabi adalah kita ucapkan salawat dan salam kepadanya. Haknya Nabi adalah salawat dan salam kita ucapkan kepadanya. Karena ini adalah perintah Allah. Sebagaimana yang Allah katakan, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawatnya Allah kepada Nabi maksudnya memuji. Salawatnya malaikat kepada Nabi maksudnya mendoakan Nabi. Salawatnya kaum muslimin kepada Nabi maksudnya memintakan ampun. Kemudian kita tidak boleh hanya sekedar bersalawat saja tapi tidak menyebutkan salam. Jadi
kedua-duanya. Harus salawatullahi wa salamuhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita juga harus ucapkan salam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Kita harus ucapkan dua-dua, nggak boleh hanya salam saja atau salawat saja. Kemudian Allah mensyariatkan kita untuk salawat dan salam di beberapa tempat. Di antaranya apa? Di antaranya di akhir tasyahud atau di khutbah-khutbah seperti khutbah Jumat atau khutbah Id atau khutbah salat istisqa. Atau ketika seseorang menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Atau ketika mau masuk dan keluar masjid dan yang lain-lain. Ini tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan untuk menyebutkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Apa faedahnya kita mengucapkan salawat dan salam? Di antaranya kita akan mendapatkan 10 kali salawat dari Allah ketika kita mengucapkan salawat sekali saja kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita berharap doa kita diterima oleh Allah. Yang ketiga, kita berharap mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Yang keempat, kita berharap diampuni dosa-dosa kita. Nah, ini faedah-faedah bersalawat kepada Nabi SAW. Baik, sebelum Ustadz yang bertanya, silakan bagi kalian kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Nggak ada. Taib. Sekarang Ustadz yang mau nanya. Ustadz yang mau nanya. Atau siapa yang mau ditanya? Ustadz kasih nilai 90. Ihsan Harahap. Ihsan Harahap. Ya. Kayaknya Ihsan Afwan. Ustadz mau tanya, semalam ada 3 orang yang Ustadz kasih nilai, Ustadz lupa namanya. Catatannya hilang. Siapa semalam? Ustaz. Siapa semalam yang Ustadz kasih nilai? Ustaz. Ikramullah kalau nggak salah ya, Ikramullah. Ikramullah. Kemudian siapa lagi? 2 lagi Ustadz lupa. Imam Ustaz, Imam Siapa? Ustaz. Imam. Imam Mufti. Imam Mufti. Tahu 1 lagi siapa? Apa Ustaz? Rafa ya, 6 Rafa. Rafa, taib. Taib, sekarang siapa yang mau nilai 90? Ana Ustaz, Ihsan Harahap. Ihsan Harahap sudah. Antum sudah ada nilai. Anas. Anaknya ini siapa? Muhammad Rahmatul Arpa Khairi. ini Ustaz, Arpa. Muhammad Rahmatul Khairi. Muhammad apa? Rahmatul Khairi. Rahmatul Khairi. Taib. Taib, Rahmatul Khairi. Taib. Taib, ini waktunya sudah habis, tapi kita ambil 2 atau 3 menit. Rahmatul Khairi. Ya. Naam. Coba sebutkan dalil kalau kita itu diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi. Dalil Nilainya 90. Ustaz kasih tahu pangkalnya. Innallaha huwa malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihim sallu alaihim. ya ayyuhal ladzina amanu sallu Sallu
alaihi Nah. wasallimu taslima. Naam, tayyib. Rahmatul khair. 90. Satu orang lagi. Ustaz mau tanya, siapa yang mau? Adit. Adit. Iksan Arahab. Adit apa ini? Adit apa ini? Adit apa namanya? Siapa tadi? Siapa tadi yang mau ditanya? Yusra Sat, Yusra. Siapa? Kisra. Yusra Sat. Yusra. Taib, Yusra. Taib, Ustaz mau tanya sama Yusra. Ustaz mau tanya sama Yusra. Taib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Nur, "Falyahdharil ladzina amanu falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Peringatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Yaitu dengan apa? Mereka dikhawatirkan akan mendapatkan fitnah atau mereka mendapatkan adab yang sangat pedih. Peringatilah orang-orang yang menyelisih perintah Nabi. Mereka akan diberi fitnah. Taib. Yang dimaksud fitnah di sini apa? Yusra. Ini pelajaran semalam. Pelakunya dapat menjadi kufur dan melakukan bid'ah, Sat. Naam. Pelakunya bisa kufur atau bisa melakukan bid'ah atau bisa satu lagi Syirik, Sat. syirik sama kufur sama. Satu lagi ini Munafik, Sat. munafik, bisa jatuh kepada kekufuran, bisa jatuh kepada nifak, dan bisa jatuh kepada bid'ah. Bisa jatuh kepada bid'ah. Taib, Yusra dapat 90. Taib. Yang terakhir, ini nanti dia telepon Ustadz. Tadi yang apa namanya, dia telepon Ustadz yang semalam nanya sama Ustadz, saya mic-nya rusak. Jadi silahkan jawab, tapi langsung setelah ini, setelah selesai pelajaran, langsung dia telepon Ustadz pakai WA. Langsung dia telepon Ustadz pakai WA setelah pelajaran ini, langsung segera. Taib. Yang semalam ya, yang ngechat Ustadz kalau dia nggak punya mic. Pertanyaannya adalah, apa maksud Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, dan manusia bersalawat kepada Nabi? Taib. Ini bagi yang semalam ngechat Ustadz karena dia nggak punya mic. Silakan langsung telepon setelah kita pelajari, setelah pelajaran kita berakhir. Taib. Karena pelajaran kita sudah selesai, kita cukupkan saja sampai di sini. Insya Allah di Rabu depan Ustadz mengambil nilai ulangan harian. Jadi baca-baca pelajaran-pelajaran kalian semuanya. Ustadz mau ngambil nilai ulangan harian. Besok Ustadz kasih tahu bagaimana cara pengambilan nilainya. Taib, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.